Okay guys, so I will give you the brief explanation about passive voice. Ya, kemarin kita udah sempat bahas, tapi ini juga masih tetap tentang passive voice. Nah, jadi passive voice itu polanya adalah to be, verb 3, and by. Jadi passive voice pakainya verb 3 ya. Kalian boleh pakai kamus kalau misalkan verbnya itu irregular. Kalau nggak pakai kamus, kalian gampang ya tinggal tambahin ed aja seperti biasa. Oke, kita mulai ya. Jadi ingat, pokoknya di situ harus ada to be, ada verb 3 dan by. Nah, di sini kalau passive voice itu pertama yang harus kita lakukan adalah kedudukan subjek sama objeknya kita tukar. Ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu. Nah, tadi kan perubahannya beda-beda ya, tergantung tenses awalnya. Kalau tenses awalnya itu pakai simple, kalau tenses awalnya pakai continuous, kalau tenses awalnya pakai past, itu perubahannya juga akan bergantung pada to be-nya. Oke, kita mulai dulu ya dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini menurut kalian tensesnya apa sih? Kalau di buku udah disebutin ya, ini tensesnya present. Kenapa? Karena di sini kata kerjanya kata kerja bentuk pertama, watch. Oke, maka dia present. Maka perubahannya berarti to be-nya harus pakai to be present. Siapa aja to be present itu? Yap, betul. Aramis ya, are, am, atau is. Nah, sekarang kalian udah tahu nih tenses awalnya siapa. Kemudian kalian tinggal exchange atau rubah kedudukan subjek sama objeknya. Nah, di sini kan subjeknya they ya. Di sini subjeknya they. Sedangkan objeknya the movie. Oke. Nah, berarti sini kalian harus tukar. Ya, yang kalimat ini kan artinya mereka menonton film gitu ya. Nah, kita harus rubah ke passive voice yang jadi maknanya itu film ditonton oleh mereka. Yang tadinya imbuhannya me jadi di. Oke, menonton jadi ditonton. Makanya kita harus rubah ke verb 3. Oke. Nah, ayo kita rubah berarti kedudukannya dulu ya. Kedudukannya berarti kita rubah jadi si objeknya dulu. Oke. So the movie ya, ingat kita butuh to be. To be dari the movie itu apa? Jadi kita kan udah setuju ini pakainya present kan. Nah, maka to be yang digunakan tadi present. Kalau the movie itu tunggal atau jamak? Yes, is it singular ya atau tunggal? Berarti to be untuk the movie adalah is. Oke. Nah, udah gitu kita sematkan kata kerjanya watch yang kita harus rubah ke bentuk ketiga. Ya, jadi apa watch itu, regular atau irregular? Dia regular, jadi cukup kita tambahkan ed ya. Jadi is watch dan lupa kita tambahkan by. Nah, kemudian they-nya kita rubah ke bentuk they sebagai objek. Tadi yang udah kalian catat ya. Berarti by them. Udah deh. Gampang ya? Jadi dari they watch the movie, jadi the movie is watched by them. Gitu perubahannya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua ya. Contoh yang kedua, ini kira-kira tensesnya apa? Coba kita lihat di sini ya dari kata kerjanya. Nih, kata kerjanya ada cooking ya, ada ing. Berarti ini kata kerja untuk continuous ya, atau yang sedang dilakukan. Nah, kalau continuous kita rubahnya tetap ya tadi, pokoknya kedudukan subjek sama objeknya kita tukar ya, berarti si a cake-nya duluan. A cake ya. Karena di sini kita udah punya to be, tinggal dipindahin aja si to be-nya ke bawah. Ya, karena sesuai juga kan a cake itu 1, maka to be-nya is. Oke. Nah, setelah to be-nya udah, sekarang tinggal seperti tadi ya sama verb 3. Tapi karena ini continuous, si ing-nya belum disebutin, maka kita pakai di sini ya, setelah is kita pakai being. Ing-nya dari sini, be-nya ini untuk mewakili kata to be. Oke, jadi being. A cake is being, baru kita sebutin kata kerjanya. Cook kan kata kerjanya. Kata kerjanya cook, tapi kita di sini harus pakai verb 3.
Jadi kata kerja bentuk ketiga dari cook itu karena dia regular, jadi gampang aja, tinggal tambahin ed ya, seperti biasa. Cooked, ya, kue itu sedang dimasak. Olehnya jangan lupa by. Oke. She. Nah, karena she itu kan tadi penggunaan untuk subjek ya. Nah, kita harus cari tahu she dalam bentuk objek. Tadi di tabel yang udah kalian tulis itu she sebagai objek itu berubah jadi her. Oke, a cake is being cooked by her. Jadi kuehnya sedang dimasak oleh dia. Nah, perubahannya jadi kayak gitu ya. Sampai sini clear ya? Pokoknya tadi kedudukan objek sama subjeknya dirubah atau ditukar. Kemudian kalau di situ udah ada to be-nya, pindahin to be-nya ke bawah. Dan karena dia continuous, jangan lupa pakai being. Ya, baru verb 3-nya. Cooked, karena dia regular. Kalau yang irregular, kalian harus ngikutin bentuk irregularnya gimana ya. Boleh lihat di kamus. Tapi kalau regular tadi cukup tambahin ed aja. Karena untuk yang irregular, untuk yang regular itu verb 2, verb 3-nya sama ya. Perubahannya tinggal tambahin ed. Dan yang terakhir ini tadi sama ya. Mau nomor 1, mau nomor 2. Untuk perubahan objeknya harus dilihat di tabel yang kalian tadi tulis. Oke. Nah, itu untuk yang present sama yang continuous. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga di sini kita punya bentuk apa nih? She borrowed my pants. She borrowed my pants. Kata kerjanya ya, kita lihatnya. Kata kerjanya di sini udah pakai ed, berarti dia udah pakai verb 2 nih di sini. Ya, berarti dia pakai past. Oke. Nah, ini tenses awalnya past. Berarti to be yang nanti kita pakai adalah to be past. Ya, to be past itu ada was dan were. Oke, diingat-ingat ya. Jadi tergantung si tenses awalnya, oke. Nah, sekarang sama aja, kita harus tahu dulu si subjek sama si objeknya. Oke. Di sini objeknya dari sini ya berarti. Objeknya berarti dari my pants ya. Berarti kita tulisnya dari si objeknya my pants. Oke. Pulpen. Pulpenku. Nah, hati-hati ya, di sini ada s, ini menandakan pulpennya banyak. Berarti my pants karena banyak, to be yang digunakan tadi karena ini awalnya pakai past, berarti pilihannya was dan were. Karena dia banyak, berarti pakainya were ya. Karena si pantsnya banyak. Oke, my pants were borrowed. Verb 2-nya ini gampang ya. Verb 2-nya udah borrowed, berarti verb 3-nya kita rubah lagi. Nggak usah kita rubah lagi karena verb 2 sama verb 3 untuk yang regular itu sama tetap. Were borrowed tetap. Don't forget by. She-nya kita rubah ke objek, jadi dilihat tadi sebagai objek. She ini jadi apa? Jadi her ya. Oke, kayak gitu guys. Gampang ya. Silakan diulang-ulang ya, dilihat videonya, dipahami sebetul-betulnya. Oke, good luck. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.